Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cinta dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi yang cerah ini. Marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keselamatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah juga selalu memberikan keselamatan dalam hidup kita, memudahkan urusan kita. Yang sakit semoga Allah cepat angkat penyakitnya, yang semoga semakin sehat. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kemurahan rezekinya kepada kita, memberikan ilmu yang bermanfaat, memberikan kecerdasan, kepintaran kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik murid Bapak, untuk hari ini kita belajar PLBJ di bab 13 ya. Kalau kemarin kita di sekolah sudah belajar tentang ciri-ciri sekolah yang bersih seperti apa ya. Nah, sekarang kita sudah masuk di bab berikutnya, bab 13 ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang jenjang pendidikan yang ada di Jakarta ya, itu khususnya, tapi umumnya itu di Indonesia gitu ya. Nah, karena kenapa? Karena semua pendidikan itu sama di Indonesia. Di Indonesia itu semua pendidikan sama ya, hanya saja ada perbedaan nama gitu ya untuk di perguruan tinggi nanti ya. Oke, kita mulai di sini. Silakan kalian simak pengertiannya, tidak usah kalian catat, cukup rangkuman saja yang seperti ini. Kenapa? Karena pengertiannya sudah ada jelas di buku. Oke. Ini jalur pendidikan yang ada di Indonesia ya, atau di Jakarta. Yang pertama ada pendidikan formal ya. Pendidikan formal itu apa Pak? Ya, pendidikan formal itu adalah sebuah organisasi atau pendidikan ya yang terstruktur ya, struktur dan berjenjang ya. Struktur itu artinya di dalamnya itu ada kepala sekolah, ada bendahara, kemudian ada TU, kemudian ada guru, kemudian ada satpam, kemudian ada keamanan, kemudian ada BK, ada guru ini gitu ya. Nah, itu namanya terstruktur gitu ya. Ada struktur pendidikannya. Kemudian kalau berjenjang, berjenjang itu artinya tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga gitu ya, atau kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, itu berjenjang. Nah, itu namanya pendidikan formal. Kemudian kalau pendidikan non formal yaitu pendidikan yang di luar formal ya, tetapi pelaksanaannya bisa terstruktur dan berjenjang. Contohnya Bapak punya sekolah musik gitu ya. Kemudian sekolah musik itu diadakan setiap hari Sabtu dan Minggu gitu ya, Sabtu dan Ahad gitu ya. Maka kemudian berjenjang juga. Yang pertama musik dasar, dan setahun berikutnya masuk di musik apa gitu ya, itu berjenjang juga. Tapi itu non formal gitu ya, di luar jadwal ya, tetapi berstruktur juga. Ada pemiliknya, contohnya Pak Masyhur pemiliknya, kemudian ada bendaharanya, kemudian ada gurunya, kemudian ada TU-nya gitu. Nah, tapi tidak formal ya, tidak formal nanti artinya dia tidak mendapatkan ijazah resmi. Mungkin dia dapat ijazah resmi, tetapi ijazah itu bisa digunakan hanya di tempat-tempat tertentu. Tidak berlaku secara umum gitu ya. Kalau yang formal ini mereka keluarnya dia dapat ijazah, dan ijazah ini berlaku untuk jenjang berikutnya ya, sampai nanti dia melamar pekerjaan gitu ya, pasti berbutuh formal. Kemudian informal. Nah, informal ini jalur pendidikannya ya
melalui keluarga atau gitu ya. Artinya gimana contohnya Pak? Contohnya mandiri itu keluarga itu ibu bapak kalian memanggil guru les gitu ya untuk mengadakan les gitu, atau guru ngaji gitu ke rumahnya. Nah itu namanya informal. Kemudian di situ membuat kelompok belajar ya, kemudian ada guru yang dipanggil ya, contohnya bapak ngajar les gitu ya. Namanya les kita itu les informal ya, bukan les formal ya, atau non formal itu informal. Kenapa? Karena bapak dipanggil ke rumah kalian ya. Beda Kak sama non formal. Non formal itu mereka punya gedung sendiri gitu ya. Mereka di dalamnya itu murid itu datang ke gedung itu. Artinya mereka di sana dapat kepala sekolah. Kalau informal dia tidak ada kepala sekolah, hanya cukup orang tua dan guru saja yang memantau gitu ya. Nah itu informal. Kemudian ini di Indonesia dan di Jakarta ya. Apa saja? Yang pertama ada pendidikan dasar ya. Dasar itu contohnya secara umum ya, di Jakarta pun sama, ada sekolah SD yaitu pendidikan masih dasar berjenjang selama 6 tahun gitu ya. 6 tahun. Nah ini pendidikan dasar itu berjenjang atau berlangsung selama 9 ya, 9 tahun. Sekolah dasar atau MI itu 6 tahun, kemudian SMP atau MTS itu 3 tahun, jadi 9 ya, berarti ini 9 tahun ya. Nah kemudian setelah mereka SD dan SMP atau MI dan MTS, setelah lulus maka lanjut di pendidikan menengah. Pendidikan menengah itu apa aja? Pendidikan menengah itu ada sekolah menengah pertama atau SMA, kemudian ada SMK, kemudian ada aliyah MA, kemudian ada MAK, Madrasah Aliyah Kejuruan ya. Kemudian ditambah lagi ini sekolah luar biasa, anak berkebutuhan khusus sekolahnya di SLB ya. Contohnya dia tuli atau bisu gitu ya, atau dia buta huruf gitu, maka dia sekolahnya di SLB ya, sekolah luar biasa namanya. Kemudian yang terakhir, kalau kalian sudah lulus dari SMA atau SMK, maka kalian lanjut di perguruan tinggi ya. Perguruan tinggi itu merupakan pendidikan lanjutan setelah kalian SMA atau MA ya. Ini contoh yang ada UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Nah pendidikan tinggi ini mereka sudah melanjutkan kejuruan yang diambil ketika di SMA atau SMK. Contohnya kalian di SMA ngambil jurusan IPA, maka kuliahnya kalian bisa ngambil jurusan bahasa Inggris, ngambil jurusan kedokteran, bisa ngambil jurusan perawat, bisa ngambil jurusan guru biologi, guru fisika, guru matematika gitu ya, guru bahasa Inggris gitu ya. Nah itu kalau jurusannya IPA. Kalau jurusannya IPS, contohnya kalian bisa jadi masuk ke jurusan bisnis, kemudian akuntansi gitu ya, kemudian perbankan ya, itu IPS. Kemudian seumpama SMK-nya kalian ngambil teknik mesin ya, teknik mesin, maka ketika kalian masuk di kuliah kalian bisa ngambil pelayaran,
kemudian pertanian gitu. Nanti di pertanian itu saya bertani dong, Pak? Enggak. Nanti di pertanian itu kalau udah kuliah kalian bisa bikin mesin cara mengarit padi gitu ya. Kemudian mesin buat motong rumput gitu ya yang ada di sawah gitu ya. Nah itu pertanian, bukan berarti kalian bertani gitu, enggak ya. Nah bertani pun juga bisa, kalian bisa bikin pupuk, nah gitu. Nah itu sudah di pendidikan tinggi ya, tinggi sekali ya. Di pendidikan tinggi itu nanti kalian bisa S1 ya, strata 1 atau sarjana 1, atau S2 strata 2 atau sarjana 2, atau S3 strata 3, bisa nanti jadi doktor ya. Kalau S3 dipanggilnya doktor ya. Kalau S1 biasanya masih Pak ya, Pak atau Ibu, Miss, Sir gitu ya. Kalau S2 masih sama Pak. Kalau S3 udah dipanggil doktor, Pak Dok ya. Nah itu apakah hanya ini Pak di Jakarta? Banyak di Jakarta, contohnya di sini ya, yang kalian bisa pilih nanti ya. SMA-nya pun juga di sini banyak contoh-contohnya. Ada SMK, SMA Negeri 37 Tebet ya, SMA Negeri 2 di Taman Sari ya itu. Kemudian SMK 35 ya. Kemudian SMA 19, nah itu salah satu SMA. Kemudian SMP-nya SMP 63, SMP 54 gitu, yang dekat-dekat sini gitu ya, ke Sawah Leo. Kemudian universitasnya di situ ada UNJ, kemudian ada Trisakti, kemudian Mercubuana, kemudian Universitas Pancasila, kemudian ada Universitas Atmajaya. Nah itu yang di Jakarta. Kalau yang di luar masih banyak. Contohnya ada Universitas Bandung, Universitas Madura, IAIN Madura, kemudian IAIN Malang, kemudian IAIN Surabaya, UIN Surabaya, UIN Madura gitu ya. Kemudian UIN Malang, Jogja, nah gitu dan sebagainya. Itu nanti kita bisa pilih. Mudah-mudahan kalian semua sampai jenjang itu ya, sampai jenjang pendidikan tinggi ya. Oke, kita berdoa selalu kepada Allah, kita belajar, berusaha ya, oke, agar kita bisa sampai sekolah tinggi. Oke, itu saja untuk materi hari ini. Bapak cukupkan atas perhatiannya. Bapak ucapkan terima kasih. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.